Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, dan saya akan membagikan yang berkaitan tentang keharusan seseorang itu mandi wajib. Dalam kitab Safinatun Najah ada sebab-sebab, ada perkara seseorang itu diharuskan mandi wajib. Jadi semoga saudara-saudara yang ada di luar sana atau yang melihat channel ini semoga mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan yang baru bagi saudara kita yang belum mengetahui. Jadi ada 6 hal atau sebab seseorang diharuskan mandi wajib. Jika tidak melaksanakannya, maka ibadahnya tidak sah karena tubuhnya masih menyimpan najis besar. Berikut kita jelaskan di sebab-sebab seseorang itu mandi wajib. Yang pertama, keluar sperma. Perkara pertama yang wajibkan untuk mandi adalah keluarnya air mani, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air itu karena air. Jadi maksudnya wajibnya mandi karena keluarnya air mani. Hadis riwayat Muslim. Ini keluar mani baik dalam keadaan terjaga atau tertidur, baik dalam keadaan sengaja ataupun tidak, disertai syahwat ataupun tidak, maka seseorang itu wajib mandi secara mutlak, karena yang menjadi landasan adalah keluarnya air mani. Sperma merupakan cairan yang memiliki salah satu 3 ciri berikut. Keluarnya disertai rasa nikmat atau syahwat, keluar dengan tersendat-sendat atau tadafur, atau memiliki aroma seperti adonan roti ketika masih basah, dan seperti putih telur ketika sudah kering. Yang kedua, berhubungan intim. Berhubungan seksual diartikan sebagai masuknya kepala penis dalam lubang kemaluan, meskipun menggunakan kondom atau tidak keluar sperma. Rasulullah SAW bersabda, perihal mewajibkan mandi bagi yang berhubungan intim, bila seseorang lelaki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita. Bila seseorang laki-laki duduk di antara 4 potongan tubuh wanita, yaitu yang pertama 2 tangan dan 2 kaki, dan tempat khitan atau laki-laki bertemu tempat khitan wanita, maka sungguh wajib mandi meskipun ia tidak mengeluarkan mani. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, berhenti darah haid. Bagi perempuan dalam Islam, keluarnya darah haid pada wanita normal yaitu sehari semalam dan maksimal 15 hari. Umumnya wanita mengeluarkan haid sekitar 7 sampai 8 hari. Dalam Al-Quran wajib bersuci bagi perempuan yang haid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka bersuci atau suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Fatimah binti Abi Jaisi radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai darah haid. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bila keadaan haid itu datang maka tinggalkanlah sholat. Bila ia telah pergi maka mandilah dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang keempat, berhenti keluarnya darah nifas. Ini berbeda ya dengan haid. Jadi dikategorikan darah nifas saat darah mulai keluar setelah melahirkan. Jadi batasan waktu darah nifas ini mulai dari waktu yang sebentar hingga 60 hari.
Namun umumnya wanita akan nifas selama 35 sampai 40 hari. Yang keempat, dan yang kelima, melahirkan walaupun tidak mengeluarkan darah. Jadi seseorang wanita yang melahirkan anak, meskipun anaknya dalam keadaan meninggal, maka diwajibkan untuk melakukan mandi janabah, bahkan meski saat melahirkan tidak ada darah yang keluar. Maksudnya artinya gini, tidak mengalami nifas, yang artinya tidak mengalami nifas. Yang keenam, orang meninggal. Ada dua syarat orang meninggal wajib mandi. Yang pertama Islam, dan yang kedua bukan mati syahid. Jika orang kafir atau muslim yang mati syahid tidak wajib dimandikan. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian bentuk manusia, seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika seseorang tengah melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya. Lalu hewan tunggangannya menginjak lehernya sehingga meninggal. Maka Nabi SAW berkata, mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara, lalu kafanilah dengan 2 potong kain. Alhamdulillah, telah kita jelaskan, telah kita utarakan sebab-sebab orang mandi wajib itu ada 6. Di antaranya sudah kita jelaskan. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Dan jangan lupa dukung channel kita supaya bisa berkembang dan menjadi wadah tempat berbagi ilmu bagi kita yang kehausan ilmu agama. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah mendukung channel saya ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diberkahi setiap amal dan ibadah kita, dan semoga pula kita selalu istiqomah dalam amal kebaikan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.